Nah, pertanyaan gini Pak, kok bisa timbul, oke kita melakukan sumpah pocong, kenapa nggak sumpah kuntilanak? Pocong itu kan kematian gitu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, jumpa lagi di channel ini guys. Kali ini kita akan coba membahas tentang yang lagi viral guys, yaitu tentang sumpah pocong guys. Di depan kita ini ada, samping saya ini ada Pak Rahmat sebagai narasumber. Nah jadi gini Pak ya, kemarin kan ada kasus yang lagi rame itu sekarang ini kan tentang sumpah pocong nih Pak. Kasus ini sebenarnya tujuannya bagi orang-orang yang mungkin yang dituduh atau ingin meyakinkan orang lain karena fitnah tersebut gitu ya. Nah mereka ini melakukan sumpah pocong gitu untuk meyakinkan orang lain. Supaya dia percaya. Iya, bahwa orang itu nggak salah. Nah, salah gitu ya. Nah sebenarnya kita sebelum masuk ke situ Pak ya, saya pengen nanya Pak. Sebenarnya kalau sumpah pocong itu kalau kita cari di sejarahnya atau asal muasalnya itu, sebenarnya itu tuh ada nggak sih Pak di dalam aturan Islamnya sebenarnya? Nggak ada ya. Itu dari daerah, biasanya dari orang-orang perkampungan kayak di budaya nggak tahu karena dia merasa supaya benar-benar merasa nggak salah gitu, supaya percaya baru itu nggak akan dijak berani sumpah pocong. Nah pertanyaan gini Pak, kok bisa timbul oke kita melakukan sumpah pocong, kenapa nggak sumpah kuntilanak atau sumpah apa gitu Pak? Itu mah mungkin ya dari, apakah memang karena gini pocong itu kan mati gitu, proses kematian gitu, artinya supaya orang takut gitu ya. Artinya mungkin ini filosofinya bahwa pocong itu kan kematian gitu ya. Iya. Kematian, jadi bersumpah untuk ayolah kita sama-sama kata orang sumpah mati lah bahasanya gitu ya Pak. Jadi berani kan kalau orang yang ini kan orang yang meninggal, pasti kan ada aura takut gitu. Benar-benar mati lah gitu. Siapa yang benar lah gitu ya. Itu mungkin karena merasa nggak salah, dia berani. Kalau orang salah pasti takut ya. Nah sebenarnya kalau orang yang sumpah pocong itu memang benar-benar dia mendapatkan karmanya gitu Pak biasanya. Kalau biasanya gimana? Kalau masa itu misalnya orang tahu ya, itu kembali ke dirinya. Jadi maksudnya. Asal kita niatnya baik ya insya Allah. Niatnya gini, dia tuh meyakinkan bahwa saya tidak salah. Nggak ada apa-apa. Kalau memang dia salah pasti ada. Oh yang bersalah pasti ada. Enggak ada. Efeknya itu apa mati? Bukan, yang itu banyak itu semua setan itu ada. Menempel. Ada itu Pak, pasti lihat. Maksudnya gimana, dia didatengin jin atau gimana? Kalau dia memang salah. Kalau nggak salah ya nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Sampai marah. Iya. Jadi sumpah pocong ini sebenarnya dalam Islam itu nggak ada ya Pak ya, nggak ada ajaran. Cuman ini karena budaya. Terus yang timbul dikarenakan ada sebuah fitnah atau ingin membenarkan sebuah keyakinan kita gitu, orang lain sujon yang fitnah gitu ya, untuk bahasanya untuk menjawab menjawab fitnah tersebut gitu ya, dengan hal-hal yang lebih kata orang mas sumpah mati bahasanya gitu. Kan orang pada takut semua kan ya. Takut semua ya. Jadi orang yang nggak salah takut. Ya kenapa takut gitu ya. Tapi sebenarnya sumpah pocong ini memang benar-benar ngefek ya Pak ya. Efek kalau memang dia salah. Kalau salah. Kalau nggak salah nggak ada apa-apa. Efeknya apa Pak? Paling mentok Pak. Ya itu pasti ada efek yang. Sampai mati juga nggak sih? Nggak tahu itu pasti ngeri. Ngeri juga ya. Ini saya pernah dengar nih Pak. Kemarin saya dengar itu katanya kalau orang yang sumpah pocong antara dua orang ini, dua objek ya, yang saling bersumpah pocong. Kalau misalkan kamu bohong, kamu misalkan pasti kecelakaan. Nah itu kena bener ya kecelakaan gitu ya? Pasti kena ya. Itu kan karena dia mempermainkan. Jadi teman-teman harus hati-hati. Itu juga Allah alam. Artinya semuanya kembali lagi kepada yang kita nggak tahu gitu kan, apakah yang terjadi atau gimana, itu kan urusan si manusia itu dengan Tuhan juga yang maha tahu gitu ya. Iya. Artinya kita sebagai orang-orang yang memang hanya mengetahui informasi
sedikit lah dari hal-hal demikian gitu ya. Tapi yang bisa kita lihat bahwa kejadian tersebut itu memang bisa terjadi ya Pak ya. Maksudnya efeknya gitu ya Pak. Efeknya itu bisa terjadi ketika orang-orang itu memang berbohong. Pasti ada berbohong efeknya ya. Nah, kalau misalkan begitu Pak, kenapa sih orang-orang ini selalu memilih untuk sumpah pocong dibandingkan sumpah yang lain? Ya, cuma karena nggak tahu ya saya juga. Oh, ada pocong gitu. Pocong nggak tahu ya? Tahu. Mungkin nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain ya. Ada nggak sih kalau kita itu ada di Islam itu kan namanya? Karena dia di sekarang kan banyak yang nggak adil. Nah. Oke, sekarang kan kalau di Islam itu namanya mubahalah apa nggak salah apa ya? Mubahalah apa muhabalah? Nggak tahu saya kalau di Islam tuh nggak ada sumpah pocong. Nggak ada sumpah pocong. Iya. Ada. Cuma sumpah Al-Quran. Sumpah Al-Quran ya? Iya. Sumpah jabatan ya? Enggak, memang kalau orang yang nggak salah itu pasti bersumpah Al-Quran. Sumpah Al-Quran. Iya. Ya. Karena Al-Quran kan sebagai kitab suci, sebagai apa? Bukti-bukti lah. Nah. Oke, sekarang gini Pak, kita bicara tentang Allah. Ditonton ya. Oke, sekarang kita lanjutin ya bentar ya. Jadi gini Pak, kalau misalkan orang itu sudah mendapatkan efek dari sumpah pocong tersebut ya Pak. Nah, sekarang kalau udah mendapatkan efek, bisa nggak dibatalin Pak? Menurut pengalaman Bapak atau pengetahuan Bapak? Saya kan nggak ada pengalaman, cuman hati selalu memohon. Ya. Gimana? Sumpah gitu. Itu jawabannya. Tapi walau alam bisa ya. Artinya gini Pak, mungkin nggak sih Pak kalau misalkan mereka yang udah kena bohongnya itu kan kena efek tuh ya, terus mereka bertobat terus dia itu mereka luntur tuh efeknya. Semoga ini bisa bermanfaat dan kita di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.